Arsitektur Universitas Indonesia, namun aktif juga di Barefoot Architecture. Barefoot Architect ini sebenarnya adalah bukan sebuah organisasi yang fix, mungkin bisa disebut organisasi tanpa bentuk ya, yang intinya adalah network dari student volunteer program di bidang kemanusiaan. Kita tahu bahwa keseharian realita hidup di kota ini begitu kompleks ya, tidak setiap hari kita mendesain gedung bagus, mall, kantor dan sebagainya. Jadi program ini juga punya tujuan untuk membuka wawasan mahasiswa-mahasiswa arsitektur bahwa ada cara lain alternatif lain untuk menjadi seorang arsitek, yaitu arsitek komunitas. Tadi ada kartun yang menggambarkan realita hidup di perkotaan begitu kompleks, lalu ada bencana yang sekarang yang bertubi-tubi datang, lalu ada kampung ya, baik di kota, di desa, kesemuanya itu kelihatannya belum sangat sedikit sekali tersentuh oleh arsitek konvensional gitu. Nah, saya akan memperlihatkan beberapa kegiatan Barefoot Architects, mulai dari yang di Aceh sampai yang terakhir di Ciamis. Ini kegiatan kami dimulai pada waktu itu di Aceh tahun 2005. Dimulai dari trainingnya mahasiswa di kantor UN Habitat sebelum mahasiswa itu diterjunkan ke lapangan. Namun kami juga kadang-kadang diberi pembekalan oleh denengkoknya Barefoot Architecture, Pak Sri Probo, mungkin banyak yang kenal juga di sini dari World Bank. Kita bisa ngampar di mana aja, tadi di garasinya, parking garasinya di Taman Menteng. Jadi ini kita bisa lihat ya beberapa kelompok dari Barefoot Architects, bisa di Aceh, ada yang di Bali, ada yang di Jogja. Jadi tidak berupa satu organisasi yang fix, tapi sebuah network yang bisa diturunkan di mana diperlukan, baik terhadap menempel dengan NGO atau kegiatan sendiri. Ini salah satu contoh kegiatan kami waktu itu di Aceh dengan UN Habitat, dengan World Bank. Mahasiswa ikut dalam proses village planning. Tadi gambar sebelumnya adalah melakukan community mapping. Jadi karena semua hancur, kita mapping kembali lokasi rumah-rumah penduduk bersama, kemudian mendiskusikannya bersama warga melalui workshop. Lalu setelah itu juga proses yang berulang ya, dari workshop, community mapping, kemudian ke lapangan pengukuran. Mengingat waktu itu kondisi Aceh juga cukup sebelum perjanjian damai, kelihatannya mahasiswa lebih mudah diterima dengan kondisi Aceh yang cukup sensitif, mahasiswa mudah diterima di sana. Ini adalah hasil final dari kesepakatan village planning di bawah koordinasi UN Habitat, di mana mahasiswa Barefoot ikut ambil bagian di dalamnya. Kemudian ini proyek yang kedua, sama di Aceh juga, ini dengan GTZ dari Jerman. Kalau di UN Habitat tadi community village planning, di GTZ kita membuat community action plan. Jadi masyarakat akan siap bila ada donor yang datang ke desanya, mereka sudah punya action plan. Kami memfasilitasi mereka untuk itu, lalu mengkoordinir juga workshop mereka, bagaimana aspirasi mereka kita tampung dan kita tuangkan dalam bentuk teknis, dan hingga sampai dicapainya satu kesepakatan kampung itu. Kemudian juga proyek yang selanjutnya adalah proyek kami. Ini summary dari Community Action Plan. Jadi biasa itu kalau ada NGO atau donor yang akan membantu, mereka sudah siap dengan plannya yang merupakan murni dari
aspirasi masyarakat dan hasil dari workshopnya. Ini proyek yang baru saja kami lakukan beberapa bulan yang lalu, tidak attach dengan satu NGO, tapi kami diminta oleh Serikat Petani Pasundan, anggotanya 2000 petani di Garut, Jawa Barat. Mereka punya sekolah mandiri SPP Pasawahan di Kabupaten Ciamis. Tanahnya adalah tanah yang mereka reklaim dari perkebunan-perkebunan yang habis masa konsesinya. Jadi konsesinya tidak diperpanjang, mereka reklaim kembali dan mereka membuat sekolah mandiri di sana. Ini adalah proses yang kami lakukan di sana. Mereka meminta kami untuk membuat master plan sekolah mereka. Jadi mereka punya kompleks sekolah mandiri, bukan sekolah dari pemerintah atau swasta, tapi mereka buat sendiri dari para petani dan dari volunteer yang bergabung dengan Serikat Petani Pasundan. Jadi kami datang ke sana, memahami kehidupan mereka, menggali aspirasi mereka, lalu data itu kami presentasikan sebelum kami pulang ke Depok, Jawa Barat, ke UI untuk kita buat plannya di Depok. Kemudian kami kembali lagi ke sana dan memberikan lagi kepada mereka hasil daripada master plan sekolah petani tersebut. Oke, sudah habis.